Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan mencoba membahas tentang kenapa konten kreator ini butuh namanya penawaran. Berdasarkan video sebelumnya ya, video 23 jam yang lalu lah gitu. Kisah video YouTube pertama cuan $10.000 bikin YouTuber nangis Bombay. Jadi ini harus dipahamin ya. Ini judul ini kisah video YouTube pertama cuan $10.000. Nah, jadi pokoknya tonton video itu dan di sini jadi bukti ya. Jadi bukti kalau namanya cari cuan itu tidak, apalagi konten kreator ya, tidak harus ya terlalu kaku gitu ya, terlalu kaku. Di sini apalagi YouTube ya, selama peraturannya tidak melanggar ya bisa aja gitu. Kita bisa bebas berkreasi, bebas ngelakuin selama peraturannya ini tidak dilanggar gitu. Nah, di sini yang dilakuin Sirtiman ini cuma bikin video ya. Pertama-tama itu kan perjuangannya bikin video di YouTube itu zaman dulu ya. Itu zaman dulunya nanti bisa dilihat berapa tahun yang lalu deh gitu. Itu nggak mudah gitu ya. Untuk kuota internetnya juga masih pakai smartphone ya, modem. Nah, ini itu dibahas di video sebelumnya ya. Di sini pengen dibahas adalah konten kreator kudu punya penawaran bisnis gitu. Nah, di sini banyak ya, zaman sekarang ini guru-guru belum banyak yang mengajarkan ya. Tidak ingin apa ya, fokus ke sini gitu. Karena di sini kalau guru-guru itu lebih cespleng itu ngajarin kayak algoritma, kayak bikin thumbnail, bikin judul, deskripsi, hashtag kayak gitu-gitu ya, hashtag. Soalnya kalau ngajarin seperti itu view-nya banyak gitu. View-nya banyak. Cuma permasalahannya adalah kalau konten kreator ini jangan cuma cari view ya. Nanti kejadiannya ini buat yang belajar dari guru, nonton tutorialnya isinya ya cara dapat view, cara dapat subscriber. Sementara kita kembali ya, konten kreator ini bisa ya pakai cara lain untuk dapat cuan gitu. Salah satunya cara yang Sirtiman pakai itu di situ. Nah, itu caranya gimana? Caranya adalah membuat penawaran di seputar videonya itu. Jadi penawaran ini ya, videonya ini benar-benar fokus sama penawarannya. Ini kita nggak perlu ngomongin apa sih, judul, titel dan lain-lain. Bisa dicek di video sebelumnya, itu boleh dibilang keluar dari jalur ajaran guru-guru standar deh, guru-guru YouTuber standar gitu. Di situ itu fokusnya sama penawaran, dan penawarannya ini apa gitu. Orang ngelihat penawarannya ini apa. Nah, di sini kan orang bisa menilai. Kalau misalnya penawarannya cocok, mereka akan ambil atau terjun ya, atau download lah istilahnya kayak gitu, atau gas gitu. Cuma kalau penawarannya dirasa belum ya, mereka akan skip gitu aja gitu. Di sini yang jelas emang formasinya dari dulu itu udah terbukti ya. Jadi ya, saat Sirtiman nyoba ini ya emang bener gitu. Dari dulu udah terbukti. Nah, di zaman sekarang ini baru berkembang, terutama yang di Indonesia ya. Di YouTube Indonesia ini baru berkembang, dan di sini Sirtiman ya udah ngelakuin belasan tahun yang lalu gitu. Dan di sini baru berkembang. Cuma itu yang kasihan kan banyak yang YouTuber standar yang masih berputar-putar, kebingungan. Kadang subscriber atau view besar, apalagi ngupload video terus gitu, yang rajin, dan hasilnya ini, cuannya ini boleh dibilang lama banget atau dikit banget atau malah nggak ada gitu. Nah, di sini
emang harus putar otak gitu. Dia udah punya channel YouTube, gimana caranya biar dapat duit. Video-video sebelumnya si Firman udah bahas ya. Cara subscriber 500 biar dapat duit sekian. Ya pokoknya gimana caranya mencari tambahan, cuma jangan ngandelin gaji dari YouTube gitu. Ya, tantangannya itu. Bisa ya. Pokoknya bisa, tapi ya harus benar-benar dikerjain ya, harus yakin. Kalau cuma di pikiran doang pasti nggak bisa ya. Cuma kadang-kadang orang itu overthinking dan biasanya udah didogma, dianya orangnya sendiri udah mendogma dirinya sendiri, jadinya kayak ini nggak berhasil. Padahal ini udah Sirtiman buktiin ya. Silakan tonton videonya, bisa dilihat ya, sampai dapat-dapatnya dari mana itu dikasih lihat gitu. Dan ya mungkin untuk orang-orang yang standar, YouTuber standaran bakal nggak percaya gitu. Nggak mungkin lah gitu. Cuma ya mereka emang melihat dari sisi kacamata yang lain ya. Di sini Sirtiman emang outside of the box gitu. Emang nggak mau pakai formula yang standaran gitu. Dan itu pun malah bisa ya. Sebenarnya udah banyak ajaran outside of the box ya, cuma kebanyakan orang milihnya yang standaran aja deh. Standaran, padahal yang standaran itu terlalu banyak persaingan, terlalu banyak pokoknya susah gitu loh. Apa sih, tarungnya susah gitu ya, bertarungnya susah. Nah di sini ya namanya penawaran ya, penawaran ini ya kita harus punya. Nah sekarang untuk di zaman sekarang ini penawarannya kayak gimana? Di sini ada dua versi ya, ada dua versi. Kita bisa lihat ya di profil YouTube-nya. Di sini Sirtiman ada dua penawarannya. Kalian bebas ya mau milih salah satu atau dua. Cuma karena di sini Sirtiman masukin dua ya kalian nggak harus gitu. Kalian pilih aja antara. Jadi yang pertama adalah website personal branding ya. Di sini bisa kita lihat kliknya, website personal branding. Terus yang kedua adalah situs cuan ya, lynk.id. Nah, ini. Jadi penampakannya itu seperti ini. Ini personal branding. Ini sesuai dengan skill kalian apa. Sharing. Di sini bisa sharing video yang menurutnya fitur, terus bisa giveaway juga, bisa macam-macam, bisa jual produk digital. Dan ini sebenarnya kalau website sendiri lebih banyak ini ya, kemudahan lah, kita bisa taruh apa aja gitu loh. Nah bedanya kalau yang satu lagi adalah menggunakan situs LYNK emang domainnya numpang di situs lynk.id ya, dan ini template-nya juga ada banyak keterbatasan. Jadinya ya bedanya apa? Kalau yang .com kan udah jelas beli domain dulu, beli hosting. Nah untuk yang LYNK ini bisa dimulai secara gratis. Penawarannya yang kayak gimana nih? Penawarannya inilah yang harus dipoles terus ya, diimprove, diasah terus biar gimana orang nih beli penawarannya gitu loh. Dan di sini ada cara ya, kalau Sirtiman sebenarnya ada cara ya. Kalau yang pertama ini Sirtiman bagi 4 ya. Yang pertama ini adalah penawaran yang gratis ya, atau free ya, mereka bisa download gratis. Ini untuk kaum gretongan ini sangat suka sekali gitu loh. Ini bakalan ya. Cuma nggak apa-apa dikasih gratis ini, dan ada ininya ya. Jadi kalau penawarannya lo gratis ya, udah jelas ya. Tapi di sini bisa file PDF ya, bisa ebook atau bisa video kursus. Cuma bagusnya sih Sirtiman saranin kasih ebook aja. Karena ebook itu bisa bersifat semacam kayak portal ya, atau hub gitu. Kita bisa menaruh apa aja. Bedanya kalau tadi kayak di .com ini kan kita emang menaruhnya di halaman home-nya ya, berandanya udah langsung ya, beranda ini ditaruh semuanya. Nah, cuma kalau pakai yang gratisan ini ya kita naruh link downloadnya di ya pokoknya filenya ya, file yang di
dikasih gratis itu pakai PDF gitu. Kenapa harus pakai PDF ya? Karena PDF ini kayak tadi lebih seperti portal ya. Tadi judulnya apa tadi? Peta cuan guru ya. Kita cari PDF-nya. Ini PDF-nya peta cuan guru. Bedanya di sini. Jadi di PDF ini selain, nah inilah ini yang gratisan ya. Gratisan ini jadinya bikin kontennya nggak terlalu banyak. Cuma kita kasih ya, zaman sekarang karena orang sukanya banyak lihat video ya, kita kasih link ke videonya. Tonton videonya. Bab 1 tonton videonya, bab 2, bab 3 tonton videonya, seperti itu. Nah, disinilah perbedaannya. Dan untuk di akhir dari ininya ya, akhir dari e-booknya kita sebenarnya bisa nempelin produk rekomendasi, juga bisa ini ya, kasih link video, pokoknya suruh follow ya di sosmednya. Ini kebetulan saya cuman belum diedit ya, bikinnya buru-buru. Jadinya seharusnya sih bagusnya di sini kasih suruh follow, klik link seperti itulah. Coba kita lihat di produk yang lainnya. Mesin cuan pemula. Oke. Ini juga lupa ya. Tapi di sini ada ya, pokoknya link video lah. Dan ini bisa kita taruh di file PDF. Ya enaknya seperti itu. Kita bisa taruh produk kita yang lain. Dan bisa taruh link YouTube, bisa taruh link ya yang lain lah, TikTok atau IG atau Facebook, semuanya bebas. Jadi meskipun gratisan, ini kita ibaratnya bisa dapat pengunjung balik gitu ya, pengunjung balik. Mungkin mereka tadinya awalnya nonton dari YouTube dan mereka klik TikTok, di TikTok ya mereka bisa balik lagi gitu, seperti itu ya. Dari YouTube ke TikToknya juga ya seperti itu. Jadi bolak-balik mereka akan tahu channel kita YouTube-nya ini, TikTok-nya ini, TikTok-nya ini, YouTube-nya ini, dan yang lainnya ya kayak .com-nya ini, terus ya ini situs LNK ini. Jadi mereka lebih tahu kita, udah tahu ujung-ujungnya mereka akan percaya, dia jadi punya situs-situs itu, sosmednya itu. Jadi mereka mulai percaya. Nah, di situ mulai mereka akan mengambil keputusan ya. Penawaran berikutnya adalah penawaran kita kasih harga yang murah. Ibaratnya apa? Ini yang mengkonvert ya kaum gretongan, kaum gratisan, jadi mereka ini jadi pembeli kita, langganan kita gitu. Sebenarnya yang gratisan juga udah langganan ya. Cuma kan mereka ya nggak keluar duit. Artinya kalau nggak keluar duit ya kita nggak ada duit masuk gitu. Di sini memang tujuannya cari duit ya, jadi bukan buat buang-buang waktu gitu. Tujuannya cari duit. Sampai di sini baru ditawarkan ke produk yang lain. Nah, ini kayak di contoh tadi kan, kayak di peta cuan guru itu kita oper. Nah ini kita bikin ini peta cuan guru di bagian rekomendasinya kita rekomendasiin yang ini. Kalau orang udah download ini, mereka akan dikasih rekomendasi di nah ini produk yang ini. Jadi memilih ini atau ini, mau upgrade ini atau ini gitu. Jadi orang akan yang serius akan oke lah, gue udah setuju aja, udah cocok, panduannya cocok, gitu. Panduan terus beli juga udah cocok, jalan pintasnya udah oke, kita tinggal praktek sama bimbingannya seperti itu. Nah inilah ada dua macam. Satu ya grup ya, masuk ke grup premium. Satu lagi ke kelas ya. Jadi grup ini istilahnya orang yang pengen tanya-tanya aja deh gitu. Tapi juga kita bisa promosiin produk-produk yang lain di grup gitu. Di sini kita membuat komunitas ya biar tambah besar. Nah kalau untuk kelas ini orang yang pengen benar-benar belajar ya, namanya kelas itu kayak sekolah belajar, naik kelas dia bisa lebih pintar. Jadi
struktur penawarannya seperti itu guys. Nah ini kita bisa menempel sosmed, cuma seharusnya bagusnya sih ya, ya bagusnya sih sebenarnya kalau udah sampai di penawaran ini, kalau bisa langsung fokus ke produk yang ada di sini aja gitu. Sebenarnya ini nggak perlu nempelin sosmed-sosmednya ya. Nanti fokus di produk ini aja. Cuma kan ada orang yang udah sampai sini masih belum yakin, masih belum minat, mungkin dia coba follow TikToknya dulu deh biar yakin, coba follow YouTube-nya dulu biar yakin. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau udah misalnya udah konversinya bagus, orang udah sampai sini udah pasti beli atau download gratis, ini mesti dirubah gitu. Ini mesti kita fokus yang penawaran kita yang ini aja gitu. Nggak usah oper-oper, soalnya ini udah ada yang gratisan sih. Kalau orang nggak mau beli yang murah, ambil yang gratis dulu deh gitu, nanti digratiskan ditawarin yang ini gitu. Dan ini ya inilah penawaran nih kayak gini. Dan ini nggak sampai di sini doang gitu. Ini nggak sampai di sini doang, di dalam penawaran itu misalnya kayak ngasih link ke channel YouTube. Nah, di sini orang akan belajar, akan dapat kayak contohnya jualan di marketplace atau bikin produk digital, jualan di marketplace produk digital, jualan di Shopee, jualan di Tokopedia, TikTok Shop. Dan juga cara-cara seputar mesin-mesin cuannya ya, ada laptop, ada PC. Ini orang akan menambah wawasan ya, bikin seputar digital, bikin jadwal kerja 30 hari. Ya ini rekomendasi produk dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ya bisa ya dikembangin lagi, kayak kalau mau pakai website pun nanti bisa diarahkan ke bisnis yang lain. Kita punya toko affiliate, kita punya Tokopedia, punya TikTok, punya Shopee, punya LYNK, atau punya penawaran toko kelontong di punya kita, ya nggak apa-apa, taruh di sini gitu. Ini contoh toko affiliate ya kayak gini, karena produknya seputar ini ya, konten kreator. Ini alat-alat konten, ada tripod, holder laptop ya, stand laptop, dan juga kita kasih sedikit personal branding ya, biar orang ini percaya gitu. Jadi mereka yang support ya mereka beli gitu. Oke, kebetulan gue pengen support dia gitu, misalnya pengen support Sirtiman, cuma ya udah deh gue beli aja deh gitu, nanti kan Sirtiman dapat komisi, seperti itu. Jadinya orang tahu dan ya ini salah satu penawaran yang ada di belakang istilahnya. Setelah orang ini jalan-jalan ke penawaran yang di sini, download ini, beli ini, orang nanti akan ya istilahnya ya udah percaya, jadi orang akan support ya, sesuai kalau dia mau beli apa, belinya sama kita, udah gitu aja gitu. Dan inilah yang namanya penawaran. Dan ini nggak sampai di sini juga gitu loh. Ini kan tadi sebatas barang affiliate ya. Dan misalnya kalian di sini grupnya ini maju, banyak membernya, kalian bisa bebas mau jualan apa, jualan merchandise. Kayak tadi ngobrol sama adek ya, jualan kaos, jualan kopi yang pakai brand kita, atau jualan korek lah, ditempel stiker brand kita, seperti itu. Jadi itu barang jualan putar brand kita ya, kayak misalnya McD ya. McD ini nggak cuma jualan burger atau ayam, tapi juga McD jualan merchandise ya, ada mainan anak-anak, ada ya macam-macam lah, ada pulpen, ada, pokoknya dia nggak cuma jualan burger atau chicken gitu ya. Nah, juga kayak klub sepak bola ya, misalnya kayak Manchester United ini nggak hanya jualan tiket doang gitu, ada jualan merchandise-nya, ada kaos, ada mug, ada ini macam-macam ya, shawl segala macam. Jadi seperti itu, bisnis itu seperti itu, bener-bener apa ya, kalau kita personal branding ini kayak gini, orang percaya kita,
apa yang kita, ya pokoknya seputar brand ini kita mau jual apa gitu, mau jual apa aja ya, pokoknya kayak ngopi itu kan sebenarnya nyambung kemana-mana ya, rata-rata orang kalau nongkrong ngobrol ya ngopi, umumnya seperti itu. So, kalau yang ngebul ya korek aja lah gitu, biar jangan itu ya, nggak gampang. Rata-rata orang kan, aduh koreknya nggak punya, ketinggalan. Jadi saat mereka ngorek, ngelihat ada logo atau ya pokoknya stiker kita gitu aja. Dan inilah yang harus dibikin apa ya, diimprove terus gitu, konten kreator. Jadi jangan cuma ngupload video aja, nanti akan habis waktunya ya, duitnya tuh eh, boleh dibilang konversi untuk cara dapat duit dari ngupload video itu tidak sebagus sama ini ya, sama penawaran gitu ya, kecuali emang channelnya udah besar gitu, kayak subscriber udah besar, itu pun kalau dia nggak bikin penawaran dia rugi besar, seharusnya itu bisa dapat lebih besar lagi gitu. Nah seperti itu. Jadi kayak misalnya monetasi di WA grup misalnya, oke kita mau nongkrong ya, adain workshop nongkrong warung kopi, kita bisa kerjasama sama yang punya warung kopi, terus bisa jualan kopinya sekaligus jualan ibaratnya tiket ya, nongkrong kopi gratis, itu juga bisa sekalian sepaket sama merchandiser, sepaket sama flash disk isinya produk digital kayak gitu sih. Jadinya monetasinya bisa dari segala arah gitu. Emang apa ya, bisnisnya seperti ini gitu. Kayak McD aja, mereka meskipun buka cabang, bayar sewa tempat, bayar sewa apa, bayar gaji karyawan dan lain-lain, tetap mereka bisnisnya adalah menambah pendapatan dari kayak merchandise dan lain-lain ya. Mungkin ya itu gitu loh. Mungkin kreativitas kalian lah mana yang lebih cocok. Dan nah umumnya kalau di antara member grup mereka udah punya usaha, ya udah di kerjasama aja, kolaborasi, kerjasama, konsinyasi gitu. Jadi udah jelas ya guys, kayak ini penjelasan di seputar penawaran ya, kenapa konten kreator ini kudu punya penawaran gitu. Dan ini contohnya aja lah, kalau misalnya kita buka kelas ya, harga ininya 450.000 ya, kalau kejar target sebulan 10 aja orang lah dapat 4,5 juta gitu ya, begitu terus ya, belum yang ini. Jadi seharusnya pemain digital ini ya, kalau ini bisa pasif gitu ya, bisa pasif nih, barang kalau udah diupload ini udah ditinggal tidur juga bisa gitu. Cuma kalau orang nonton video terus tertarik ngeklik link yang di sini sampai di sini, dan ini kita dapat cuan, kemungkinan ya syukur-syukur rezeki nggak kalah sama yang kerja gaji UMR seperti itu, atau level-level manajer lah gitu, kalau bisa ya. Cuma kudu yakin, kadang orang nih nggak yakin, aduh gua mulai bisnis ini kayaknya suksesnya panjang lama itu, dan ini ya harus diyakinin gitu. Kita harus yakin, kejar target, temponya kasih, jadi kita bisa gitu. Oke guys, sampai sini ya. Silakan kalau ada yang mau tanya, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.